Ya, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas chapter selanjutnya, yaitu chapter 8 yang masih berhubungan dengan chapter sebelumnya, chapter 7. Chapter 8 ini membahas tentang applied motivation. Ya, jadi ini aplikasi dari teori-teori motivasi yang kita bahas pada chapter sebelumnya, itu chapter 7. Oke, ada satu konsep yang disarankan di dalam buku yang kita pakai ini, yaitu bagaimana kita memotivasi karyawan dengan atau melalui desain dari pekerjaan atau job design. Di sini dibilang ada satu model, yaitu Job Characteristics Model atau yang disingkat oleh JCM, yang dikembangkan oleh Richard Hackman and Greg Oldham. Ya. Berdasarkan JCM ini, JCM dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu skill variety, varietas kemampuan, lalu task identity, identitas pekerjaan, lalu signifikan dari pekerjaan, lalu otonomi, dan feedback, timbal balik. Skill variety ini berhubungan dengan berapa banyak aktivitas yang dikerjakan oleh karyawan yang juga memakai skills dan talents yang berbeda-beda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini disebutkan sebagai the degree to which a job requires different activities using specialized skills and talents. Contohnya, kalau misalnya kita ke bengkel gitu ya, bengkel kita bertemu dengan yang punya gitu ya, yang punya bengkelnya, garage owner atau juga operator. Nah, di sana pekerjaan dia itu beragam. Ya, mulai dari perkabelan, bisa juga memperbaiki mesin, lalu memperbaiki bodywork, yaitu painting mobil, dan juga berinteraksi dengan customer. Nah, pekerjaan yang seperti itu skill variety-nya tinggi karena banyak skills yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Namun, kalau di bengkel ada satu pekerjaan yang namanya body shop worker yang hanya berurusan dengan cat mobil. Ya, dan kerjaan dia itu hanya mengecat mobil selama 8 jam per hari. Ya kan itu skill variety-nya cuma ngecat doang, satu gitu. Ya, jadi skill variety untuk pekerja yang hanya fokus untuk ngecat mobil doang, itu skill variety-nya rendah. Ya. Lalu task identity. Ya, task identity itu dideskripsikan sebagai the degree to which a job requires completion of a whole and identifiable piece of work. Ya, jadi sejauh mana pekerjaan itu memerlukan suatu hal yang lengkap, ya, dan juga bisa diidentifikasi pekerjaannya. Contohnya adalah seorang yang membuat furniture, ya, cabinet maker misalnya. Ya, dia mendesain furniture mulai dari memilih kayunya, lalu sampai membuat kabinetnya, dan sampai menyelesaikan semuanya, bahkan mungkin sampai menjual ke customer. Nah, dengan demikian si cabinet maker ini yang mempunyai task identity yang tinggi, ya, karena apa yang dia kerjakan itu mulai dari awal sampai selesai. Ya, jadi proses untuk mengerjakan suatu barangnya itu ya dibilang komplit gitu ya, sampai barang itu jadi, dari awal sampai barang itu jadi. Nah, kalau dengan demikian task identity-nya dari seorang cabinet maker jadi tinggi. Ya. Lalu apa contohnya kalau yang task identity-nya rendah? Ya, misalnya ada karyawan lain yang tugasnya hanya untuk memasang
kaki-kaki meja saja, ya. Karena memang tugasnya cuma memasang kaki meja, ya tax identity dia rendah karena cuma satu proses spesifik saja dari keseluruhan proses untuk membuat barang itu. Ya, beda halnya dengan si cabinet maker, ya, mulai dari desainnya sampai ke barangnya sudah jadi, bukan mungkin sampai menjual ke customer, itu kan sudah dari awal sampai akhir, ya. Dengan demikian tax identity si cabinet maker itu tinggi. Yang ketiga adalah tax significant. Tax significant itu the degree to which a job affects the lives or work of other people. Ya, berarti signifikansi dari pekerjaannya. Apakah pekerjaan itu sangat berpengaruh, sangat penting dan dapat mempengaruhi orang lain juga. Contohnya, misalnya dokter, ya, dokter yang bekerja di ICU, di intensive care units, ya dia mempunyai pekerjaan tax significance yang lebih tinggi, ya dibandingkan dengan let's say asisten pembantu rumah tangga yang bekerja membersihkan lantai di rumah sakit, ya, dibandingkan dengan dokter yang urusannya dengan nyawa pasien. Ya, tax signifikansinya tentunya jauh lebih tinggi pekerjaan seorang dokter dibandingkan dengan pekerjaan yang seperti mengepel lantai rumah sakit. Selanjutnya adalah otonomi. Ya, otonomi di sini dibilang the degree to which a job provides the worker freedom, independence, and discretion in scheduling work and determining the procedures for carrying it out. Nah, jadi seberapa banyak kontrol, ya, dan juga kebebasan, independen dalam melakukan pekerjaan kita, ya, yang diberikan oleh perusahaan. Ya, jika kita mempunyai high degree of autonomy, artinya kita bisa bebas, ya, untuk melakukan apa yang kita harus kerjakan. Ya, kontrolnya juga nggak terlalu ketat, ya, termasuk juga scheduling, penjadwalan kapan kita mau bekerja, kapan kita nggak bekerja, ya, dan juga tentang prosedurnya. Ya, prosedurnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu kita mau seperti apa. Nah, jika demikian, diberikan kebebasan seperti itu dan juga kontrol di dalam melakukan pekerjaan, ya dapat dibilang pekerjaan kita itu punya high degree of autonomy. Lalu feedback, ya, feedback ini dijelaskan sebagai the degree to which carrying out work activities generates direct and clear information about your own performance. Ya, jadi ada feedback dari pekerjaan kita yang diberikan oleh, ya, mungkin dari supervisor atau dari atasan. Ya, apakah pekerjaan kita sudah dilakukan dengan baik, apakah sudah sesuai dengan prosedur, dan jika ada kekurangannya di mana dan bagaimana nanti cara memperbaikinya dari kekurangan-kekurangan itu. Nah, ini adalah job characteristics model, ya, yang dipropos oleh Heckman and Oldham. Ya, jadi dengan adanya skill variety, tax identity, tax significance, autonomy, dan feedback, ya, dan ini diharapkan dapat mempengaruhi performance seorang karyawan sewaktu mereka bekerja di perusahaan, ya, khususnya terkait dengan motivasi mereka di dalam melakukan pekerjaan. Nah, kalau digambarkan jadi seperti ini, ya, job characteristic model. Kalau kita lihat di bagian kiri ada job dimensions yang tadi, ya, skill variety, tax identity, tax significance, autonomy, feedback. Nah, skill variety, identity, sama tax significance itu akan mempengaruhi critical psychological states, di mana jika skill variety, ketiga hal ini tinggi, itu mereka akan mengalami meaningfulness of the work. Artinya apa? Mereka merasa akan pekerjaan yang dilakukan di kantor itu menjadi berarti, ya, mempunyai meaning, mempunyai arti yang tinggi bagi mereka. Lalu jika dikaitkan dengan personal and work outcomes-nya, ya ini akan meningkatkan intrinsic motivation, yaitu internal work motivation. Lalu core job dimensions yang lain, yaitu autonomy, akan mempengaruhi experience, responsibility, dan outcomes of the work. Ya, jika kita diberikan
kebebasan, freedom, dan juga kontrol untuk melakukan pekerjaan kita, kita akan mempunyai suatu responsibility, tanggung jawab dari apa yang dikerjakan. Dan ini akan mempengaruhi high quality work performance, ya, kualitas pekerjaan yang tinggi, dan juga kepuasan dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah feedback. Ya, feedback ini mempengaruhi critical psychological states, yaitu knowledge of the actual results and the work activities. Ya, kita jadi mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan yang kita lakukan dan bagaimana sih hasilnya, apakah itu sudah merupakan hasil yang baik atau kalau ada kekurangan perlu apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kekurangan itu. Nah, dari feedback yang mempengaruhi knowledge itu akan mempengaruhi personal and work outcomes-nya berupa low absenteeism. Ya, jadi karyawannya itu sering atau jarang bolos, ya, dan akan tetap setia bekerja di perusahaan itu. Ya, low turnover. Ya, kalau high turnover kan karyawannya sering keluar masuk kerja, ya, maksudnya pindah-pindah ke perusahaan lain. Ya, lalu banyak juga karena pindah ke perusahaan lain, lalu ada karyawan baru masuk. Nah, itu high degree of turnover. Nah, ini berhubungan dengan, ya, feedback ini berhubungan dengan employee growth dan strength. Nah, bagaimana untuk mendesain, ya, pekerjaan yang memotivasi? Ya, JCM yang tadi kita bahas itu mendesain pekerjaan supaya mereka mendapatkan reward secara internal. Ya, jadi ini berhubungan dengan intrinsic motivation. Intrinsic motivation yang berupa, ya, kepuasan diri, ya, lalu juga arti dalam bekerja, mempunyai tanggung jawab, ya, supaya mereka bisa termotivasi dalam hal-hal yang internal. Ya. Lalu individuals growth needs, yaitu menjadi moderating factors. Moderating factors yang berarti akan mempengaruhi hubungan antara yang tadi critical psychological states dan juga personal and work outcomes. Nah, motivating jobs ini harus ada 3. Ya, bagaimana kita bisa atau sebuah perusahaan bisa membuat pekerjaan yang bisa dimotivasi, yaitu be autonomous. Ya, jadi otonomi ini penting sekali, lalu diberikan feedback dan harus mempunyai arti. Be meaningful. Ya, kalau bicara mengenai arti, ya, kalau pekerjaannya ya, mungkin gitu-gitu aja, ya, membosankan, lalu tidak ada artinya, bukan tidak ada artinya, ya, maksudnya tidak berarti penting gitu, ya. Ya, mungkin itu akan menjadi hal yang tidak begitu baik, ya, dalam artian kurang memotivasi karyawannya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, karena mungkin pekerjaannya, ya, nggak ada gunanya, ya, atau kurang berguna, atau sehingga tidak berarti cukup penting, ya, bagi dirinya sendiri, bagi diri si karyawan itu, ataupun bagi orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pekerjaan itu bisa di-redesign. Nah, di sini dikatakan bahwa ada beberapa cara untuk meredesain pekerjaan. Yang pertama adalah rotasi kerja, job rotation. Ya, ini artinya the periodic shifting of an employee from one task to another. Ya, jadi pekerjaan yang ada di perusahaan itu dirotasi. Ya, misalnya dalam bulan ini gitu, ya, seorang sales dia bekerja sebagai sales, lalu bulan depan dipindahkan ke bagian lain, let's say ke bagian finance, ya, lalu bulan depannya lagi dipindahkan lagi ke bagian produksi dan seterusnya. Ya, jadi supaya karyawan tidak bosan, ya, untuk bekerja di bidang atau di bisnis unit itu saja. Nah, ini bisa dilakukan secara periodik. Kalau tadi saya kasih contoh per bulan, nah bisa dilakukan, ya, let's say 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali pindah
job desk-nya, ya, jobnya pindahkan ke bagian lain. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi kebosanan, ya, dan juga karyawan bisa belajar sesuatu hal yang baru di business unit yang baru juga. Lalu ada yang namanya job enrichment. Ya, enrichment ini artinya increasing the degree to which the worker controls the planning, execution, and evaluation of the work. Ya, jadi ini melibatkan si karyawan. Ya, jadi karyawan itu dilibatkan lebih tinggi, ya, di mana karyawan itu bisa mengontrol mulai dari perencanaan, eksekusi, dan evaluasi dari pekerjaan mereka. Dan enrichment ini berdasarkan penelitian mengurangi turnover, ya, dan juga absenteeism, dan oleh karena itu jika job enrichment-nya itu tinggi, satisfaction dari karyawan juga bisa ditingkatkan. Ya, jadi dengan adanya job enrichment, si karyawan akan merasa lebih involved di dalam pengambilan keputusan, ya, terus juga di dalam prosedur pelaksanaan serta operasional di lapangan, ya, sehingga rasa tanggung jawabnya akan semakin tinggi, dan ya dia bisa semakin lebih satisfied, ya, dengan pekerjaan dia. Dan ini ada guidelines, ya, bagaimana untuk melakukan job enrichment. Ada suggested action-nya. Pertama, combine tasks, jadi pekerjaannya itu dikombinasikan, lalu dibagi menjadi tim, ya, atau group, natural work units, jadi bagi-bagi. Lalu establish client relationship, ya, mengembangkan hubungan antara dengan klien, ya, relasi dengan klien. Lalu expand jobs secara vertikal, ya, melakukan pekerjaan yang lebih banyak gitu, ya. Lalu open feedback channels, ya, melakukan feedback. Ya. Dan expand job secara vertikal ini hubungannya langsung dengan otonomi, ya. Jadi diberikan keleluasaan, kontrol, dan kebebasan dalam melakukan pekerjaan. Ya, jadi si supervisor atau atasan tidak terlalu mengontrol, gitu, ya. Sehingga dengan demikian diharapkan karyawan ini dapat bekerja dengan baik, ya, karena dia yang mempunyai kontrol terhadap diri sendiri dan juga terhadap bawahan-bawahannya, ya, karena degree of otonominya itu tinggi, ya. Nah, di sini ada hubungan-hubungannya, ya. Combine tasks itu berhubungan dengan skill variety, ini yang 5 tadi, ya. Lalu task identity, ya, karena tasknya kan jadi lebih beragam, tentunya akan meningkatkan variety skill-nya, dan juga task identity-nya juga bisa lebih ditingkatkan, ya, dengan mengkombinasikan pekerjaan. Lalu juga natural work units, hubungan dengan task identity, establish client relationship, ya, dengan skill variety, autonomy, feedback. Ini ada hubungan-hubungannya, ya. Nah, dari enrichment, ya, job enrichment actionnya, lalu hubungannya apa dengan core job dimension yang tadi berdasarkan JCM. Lalu yang jadi isu selanjutnya adalah relational job design. Nah, ini adalah terkait dengan bagaimana mendesain pekerjaan supaya employees itu bisa termotivasi dan juga bisa mempromosikan well-being of the organization's beneficiaries. Ya, ini contohnya, relate stories from customer who have benefited from the company's product or service. Ya, lalu connect employees directly with beneficiaries. Ya, ini jadi hubungannya dengan adanya relational, ya, relational job design. Ya, ini salah satunya, misalnya contohnya Medtronic, ya, kalau di buku dibilang Medtronic, ya, Medtronic ini merupakan sebuah medical device manufacturer, ya, di mana Medtronic bisa mengundang orang-orang yang memakai produknya,
ya, memakai produknya dan describe bahwa produknya itu menjadi berguna ya, berguna bagi diri mereka, dan pengguna produknya itu shared kepada employees Medtronic ini, bahwa apa yang mereka kerjakan itu memiliki suatu impact yang positif bagi pemakai produk itu ya. Nah, ini kan hubungannya dengan yang pertama, relate stories from customers who have benefited from the company's product or service. Nah, secara tidak langsung ya, apa yang dikerjakan oleh perusahaan itu, ya, contohnya tadi Medtronic ya, karena dia membuat suatu produk yang berguna bagi masyarakat, dan hal itu di-sharingkan kepada employees-nya, employees si Medtronic. Ya, dengan demikian employees Medtronic yang mungkin akan merasa bahwa apa yang dia kerjakan meaningful, ya, menjadi mempunyai arti yang baik, karena secara bukan secara tidak langsung ya, secara langsung dia membantu masyarakat ya, membantu pengguna produknya supaya meningkatkan kesehatan dia ya, meningkatkan kesehatan dia. Jadi apa yang dikerjakan di Medtronic ini tidak sia-sia ya, karena berguna bagi usersnya, bagi customernya. Bisa juga dibuat seperti itu ya. Lalu ada beberapa work arrangements yang bisa diatur. Ada 3, flex time. Nah, ini atau yang disebut dengan flexi time. Nah, flexi time ini berhubungan dengan jam kerja karyawan. Biasanya kan kalau jam kerja itu antara ya paling umum tuh jam 9 pagi masuk, jam 5 sore pulang. Nah, flex time itu disesuaikan waktunya dengan si karyawan. Misalnya dia mau masuk jam 8 pagi, pulang jam 4. Itu bisa. Atau dia mau masuk jam 6 pagi, pulangnya jam 2 sore. Nah, itu tergantung dari pengaturan perusahaan ya, dan juga kebutuhan si karyawan. Ya, mungkin kalau karyawan itu perlu nganter anak ke sekolah pagi-pagi, ya dia bisa masuk lebih siangan. Bisa mungkin masuknya jam 10 siang, lalu pulangnya malam, jam 7 malam. Atau terbalik, misalnya dia masuknya siang, pulangnya malam. Ya, intinya adalah flex time ini dia waktu masuk karyawan itu dibuat lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan si karyawan. Yang penting sesuai dengan waktu yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan untuk satu hari. Ya, misalnya satu hari harus 8 jam, ya disesuaikan saja. Dia masuknya dari jam berapa sampai jam berapa, itu bebas, terserah si karyawan. Dan pokoknya harus total waktu yang di spend di perusahaan atau di kantor itu harus 8 jam atau 7 jam, ya tergantung keperluan dari atau arrangement dari si perusahaan. Lalu yang kedua adalah job sharing. Ya, job sharing itu adalah terkait dengan membagi-bagi tugas. Ya, contohnya 2 or more individuals split a traditional job. Ya, misalnya dibagi 2 ya, pagi, itu misalnya saya sama teman saya pagi dari jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 12 siang itu melakukan kerjaan A, lalu dilanjutkan lagi jam 1 sampai jam 5 sore dilanjutkan oleh teman saya pekerjaan yang sama ya, di split jadi kerjaannya. Nah, itu job sharing. Telecommuting, nah ini yang kita lakukan sekarang selama pandemi Covid. Ya, kita bekerja work from home atau kalau kalian learn from home. Nah, itu telecommuting. Jadi work remotely. Kalau di sini, kalau sebelum zaman pandemi ya 2 days per week. Ya. Tapi kalau lagi pandemi seperti ini, itu bisa tiap hari work from home-nya. Yang penting ada jaringan internet dan ada komputer, laptop atau smartphone ya, untuk supaya kita bisa bekerja dan selalu terkoneksi dengan sistem informasi yang ada di perusahaan. Dan ini menjadi tren yang sangat penting sekarang, apalagi di zaman pandemi seperti ini, di mana telecommuting itu sangat berguna. Ya. Kita tidak perlu ke kantor, karena kalau ke kantor, apalagi kalau rumahnya jauh, itu perlu waktu untuk pergi dari rumah ke kantor. Belum lagi kalau di Jakarta itu macet, ya, perlu ekstra
mental juga untuk melewati kemacetan di Jakarta. Ya, kalau kerja di rumah kan itu lebih enak ya, nggak perlu spend waktu lebih lama di jalanan, ya, nggak perlu bakar bensin karena macet, dan juga kita bisa lebih santai ya, sesuai dengan apa yang kalau kita di rumah kan nggak perlu siap-siap lagi gitu ya. Kita perlu mungkin kalau bagi sebagian orang dia perlu berdandan ya, atau perlu melakukan hal-hal lain terlebih dahulu gitu ya, supaya dia bisa siap-siap pergi ke kantor. Ya, harus men-spend waktu juga di jalanan dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah itu mungkin banyak waktu yang bisa lebih efisien ya. Yang penting pekerjaan beres ya, bagus, dan interaksi jalan terus meskipun secara online. Selanjutnya adalah employee involvement, keterlibatan employee. Jadi employee involvement ini adalah participative proses yang menggunakan input dari employees itu untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. Jadi di employee involvement, keterlibatan karyawan itu ada dua tipe, yaitu participative management dan representative participation. Kalau participative management itu employee langsung dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Ya, misalnya saya gitu ya, sebelum perusahaan mengambil keputusan itu ditanya dulu pendapat setiap karyawannya, pendapat saya gitu. Ya, gimana? Apakah ada pendapat, ada komentar atau masukan mengenai keputusan yang akan dibuat ini? Nah, itu participative management. Jadi setiap employee itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tapi kalau representatif, sesuai dengan namanya, representatif ini diwakilkan. Ya, jadi partisipasi yang diwakilkan oleh grup tertentu. Ya, ini sistemnya kayak DPR, MPR-nya kita ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sewaktu mereka membuat undang-undang ya, DPR atau MPR gitu ya, membuat undang-undang, itu kan mereka adalah wakil rakyat di mana mereka mewakili kita sebagai rakyat Indonesia untuk membuat legislasi, membuat undang-undang dan juga memutuskan sesuatu ya. Nah, di perusahaan juga sama. Kalau sistemnya representatif, ya, mungkin dibuat suatu grup kecil, ya, dibuatlah suatu grup kecil yang mewakili atau sebagai representasi dari karyawan-karyawan lain, ya, di mana grup kecil itu akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu representative participation. Nah, di dalam participative management, ya, jadi subordinates itu karyawan yang bawahan, membagi significant degree, ya, membagi pendapatnya dia di dalam pengambilan keputusan. Ya, share significant degree of decision making power with superiors. Ya, di sini kan dibilang significant degree. Ya, jadi benar-benar terlibat gitu karyawannya, ya. Di suaranya itu diakui di dalam proses pengambilan keputusan. Dan supaya ini efektif, si followers ya, karyawan harus punya confidence, punya percaya diri dan kepercayaan terhadap pimpinan. Ya, dan juga leaders ya, dari pimpinan itu sendiri harus menghindari coercion, paksaan, dan juga stress, organizational consequences of decisions. Ya, dan leaders ini tidak boleh maksa dan tidak boleh membuat karyawan itu jadi stres ya, dengan apapun decision yang akan dicapai. Namun participative management ini ya, berdasarkan penelitian dan hasil dari apa yang sudah diteliti ya sebelumnya, itu ternyata impact atau efek dari participative management ini terhadap produktivitas, motivasi, dan juga kepuasan pekerjaan itu tidak terlalu tinggi ya, impact-nya, only a modest influence. Ya. Meskipun ada impact dari participative management ya, karena merasa terlibat gitu ya, employee-nya ya, merasa diakui, merasa dihargai karena pendapatnya itu
akui, ya, namun ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas, motivasi, dan juga job satisfaction-nya si karyawan. Nah, kalau representative participation, ini yang tadi ya, workers are represented by a small group of employees who participate in decision affecting personnel. Ya, jadi ada representasi dari small group of employees yang kayak MPR, DPR tadi. Ya, misalnya work councils ataupun board memberships. Ya, ini dia kalau menggunakan representative participation berarti power di dalam perusahaan itu redistribusikan. Ya, jadi power itu lebih terdistribusikan ya di dalam group of employees ini. Ya. Dan sayangnya representative participation itu does not appear to be very motivational. Ya. Jadi hubungan dengan motivasi karyawan tidak terlalu tinggi gitu ya. Bahkan mungkin tidak ada ya hubungannya dengan motivasi karyawan. Nah, cara lain adalah dengan menggunakan employee involvement programs. Ya, prinsipnya mirip kayak yang tadi, ya, job involvement dan juga employee engagement. Ya. Ini kalau kita ingat kembali waktu kita bahas chapter sebelumnya, chapter 7 ada teori X sama teori Y. Ya, kalau teori Y itu konsisten dengan yang namanya tadi participative management. Ya, akan tetapi kalau teori X itu karena berhubungan dengan dibilang kalau teori X karyawan itu tidak mau bekerja ya kan, tidak mau bekerja sehingga perlu dipaksa untuk bekerja. Nah, ini konsisten dengan autocratic style of managing. Ya, jadi kayak sistem-sistem diktator gitu. Ya, kalau pakai teori X. Tapi kalau teori Y itu bisa jalan sendiri. Nah, karena karyawan itu memang ingin bekerja dan suka bekerja. Maka dari itu participative management itu konsisten dengan teori Y. Tapi selain itu, di samping itu teori X ya nggak konsisten karena dianggap bahwa berdasarkan teori X karyawan itu tidak suka bekerja, maka dari itu perlu dipaksa untuk bekerja. Nah, sistem yang autokratik itu yang lebih sesuai jika kita hubungkan dengan teori X. Lalu two-factor theory, ya two-factor theory kita kaitkan dengan employee involvement program. Ini bisa meningkatkan intrinsic motivation, ya meningkatkan intrinsic motivation si karyawan. Contohnya dengan meningkatkan opportunities untuk berkembang, ya meningkatkan tanggung jawab dan keterlibatan di dalam kerja itu sendiri. Itu berdasarkan two-factor teori ya, dan dihubungkan dengan employee involvement program. Ya, jadi employee involvement program ini sesuai dengan two-factor teori ya. Kalau kalian ingat two-factor teori itu hygiene factors. Ya, hygiene factors itu ya faktor yang memang harus ada ya, kayak factors yang harus ada itu misalnya seperti bonus ya, gaji yang memadai. Itu kan suatu hal yang sebenarnya udah wajib ada gitu ya, makanya dibilang hygiene factors. Namun ada faktor-faktor lain yang khusus yang bisa memotivasi karyawan, ya ini ya salah satu aplikasinya dari two factor theory yang merupakan motivation factor, yaitu berupa employee involvement programs. Ya, di mana employee involvement programs ini bisa meningkatkan motivasi intrinsik si karyawan, dan jika intrinsik motivasinya naik ya, atau meningkat, itu bisa meningkatkan kesempatan bagi si karyawan itu untuk berkembang, ya meningkatkan tanggung jawabnya dia dan involvement di dalam pekerjaan mereka. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menggunakan kompensasi atau remunerasi, pay, ya, gaji, uang, ya, dalam hal ini uang, ya, berupa financial benefits untuk memotivasi karyawan. Ada beberapa strategic rewards decision ya secara strategis, what to pay employees, kita membayarnya dengan apa, terus bagaimana cara bayarnya, lalu benefit apa saja yang karyawan dapatkan, dan bagaimana
konstruksikan atau mengembangkan sebuah employee recognition program. Nah, ini berhubungan dengan rekognisi ya, pengenalan karyawan. Ya, bukan pengenalan sih, rekognisi itu kayak semacam diakui ya. Pekerjaan dia diakui, performance karyawan itu lebih diakui ya, atau dengan kata lain recognition. What to pay, bayarnya pakai apa? Biasa karyawan kan bayar pakai gaji ya. Nah, establishing a pay structure. Jadi pay structure-nya harus dibuat dulu dan kita harus mengconsider ada suatu keseimbangan antara internal equity sama external equity. Ya, internal equity hubungannya dengan the worth of the job to the organization. Ya, seberapa penting pekerjaan yang dilakukan karyawan itu untuk perusahaan. Sedangkan external equity itu dikaitkan dengan external competitiveness. Ya, jadi kompetitor secara eksternal dari organization itu atau dari perusahaan itu dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Ya, the external competitiveness of an organization's pay relative to pay elsewhere in its industry. Ya, jadi ada dua hal, sewaktu karyawan digaji ya, atau perusahaan menggaji karyawan, mereka melihat dari dua hal ini, internal sama eksternal. Internal, seberapa penting pekerjaannya, ya, mungkin kalau ada jabatan ya tentunya gajinya juga lebih tinggi ya, dan juga seberapa banyak pekerjaannya gitu ya, cakupannya yang tadi style tadi yang berhubungan dengan JCM, tax identity sama skills variety-nya. Jadi semakin tinggi skills variety-nya dan juga tax identity-nya, tentunya equity yang dibayarkan atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan itu relatif lebih tinggi dibandingkan yang skills variety-nya dan job identity-nya yang rendah. Tapi selain dari internal ya, dari pekerjaannya itu sendiri, pekerjaan si karyawan itu di perusahaan, perusahaan juga melihat eksternal. Ya, eksternal ini adalah ya, dengan singkatnya adalah membandingkan gaji yang didapatkan oleh karyawan di perusahaan itu ya, lalu dibandingkan dengan gaji yang didapatkan di perusahaan yang sama, di perusahaan yang lain ya, untuk pekerjaan yang sama ya. Misalnya gaji seorang programmer di perusahaan A dapat let's say 10 juta gitu di perusahaan A. Nah, lalu di perusahaan B dengan kualifikasi dengan pekerjaan yang sama itu dibayarnya berapa? 10 juta kah atau lebih rendah atau lebih tinggi? Nah, ini perlu dijadikan bahan pertimbangan juga sewaktu menggaji atau menentukan angka gaji yang diterima oleh karyawan. Ya, apakah sudah sesuai pasaran nggak gajinya? Ya, kalau di Indonesia kan ada upah minimum. Ya, upah minimum regional, ada upah minimum kabupaten, ada UM-UM yang lain gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan standar juga. Akan tetapi selain dari apa yang sudah diatur pemerintah melalui upah minimum, perusahaan juga bisa melihat kompetitornya. Mereka membayar berapa sih perusahaan lain itu untuk pekerjaan yang sama dan juga kualifikasi yang serupa. Lalu bagaimana cara bayarnya? Nah, ada satu istilah variable pay programs. Variable pay programs ini biasanya di luar gaji pokok ya. Ada karyawan yang menggunakan sistem penggajian all in. Ya, all in artinya sudah satu paket. Pokoknya mau kerja seberapa banyak atau mau kerja sedikit gajinya ya segitu. Tapi ada juga yang variabel, ada yang gaji pokok plus variabel. Kalau gaji pokok ya gaji yang dia dapat, misalnya 5 juta. Nah, lalu variabelnya itu ya tergantung seberapa banyak dia kerjanya. Ya, dan itu setiap bulan mungkin bisa beda-beda dia dapat gajinya. Nah, kalau variable pay programs itu di sini ada 7 types, ada tipenya ada 7 ya, piece rate pay plan ini berdasarkan dari biasanya di pabrik nih. Ya berdasarkan hasil produksi ya. Jadi kalau produksinya banyak ya ataupun salesnya juga lagi banyak, nah itu gajinya juga lebih banyak. Ya piece rate ya berdasarkan hasil dari apa yang diproduksi ya pada bulan itu misalnya.
Ya, lalu merit base, nah ini yang biasa dipakai berhubungan dengan performance dari si karyawan itu. Ya, jika performance-nya bagus, maka gaji yang didapatkan lebih tinggi, ya, atau kenaikan gajinya dalam tahun itu lebih tinggi. Itu merit based pay, ya, berdasarkan dari performance appraisal, ya, evaluasi performance tahunan, umumnya sih tahunan. Lalu bonus yang diberikan oleh perusahaan, ya, misalnya perusahaan itu untung, ada profit berapa sekian M gitu ya dalam tahun yang kemarin, nah itu bisa dibagikan ke karyawan, di share dalam bentuk bonus. Lalu skill based pay, pay itu yang berdasarkan skillnya si karyawan. Lalu profit sharing plans, ini umumnya berhubungan dengan stok, ya, dengan saham, begitupun juga dengan gain sharing. Jadi karyawan itu diberikan kesempatan untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah. Ya, dengan demikian karyawan juga mempunyai kepemilikan gitu ya, kepemilikan dalam perusahaan itu karena ada stok, ada saham yang dia punya dalam perusahaan itu. Nah, lalu ada plan-nya, ya, ada plan-nya untuk stok, ya, yaitu Employee Stock Ownership Plan atau ESOP. Ya, ini mirip dengan profit sharing plans. Ya, profit sharing plans sebenarnya nggak harus stok sih, bisa juga berupa benefit-benefit yang lain. Ya, misalnya benefit dikasih uang cash, ya, direct cash, ya, jadi mirip bonus. Lalu juga bisa benefit yang lain, misalnya dikasih mobil lah, atau dikasih benefit liburan, ya, dibayarin liburan ke luar negeri, ya, bisa seperti itu. Variable pay program, penjelasannya yang tadi ya. Piece rate pay, workers are paid fixed sum for each unit of production completed, yang tadi ya, kita sudah sedikit bahas ya. Jadi karyawan tuh dibayar berdasarkan berapa banyak unit yang diproduksi ya. Jika semakin banyak unit yang diproduksi, bayarannya bagi karyawan juga akan semakin tinggi. Kalau merit based pay berdasarkan performance appraisal ratings ya, tahunan atau bulanan juga bisa. Ya, jadi bagaimana performance appraisalnya? Kalau performance appraisalnya bagus, gajinya bisa lebih tinggi, atau kenaikan gajinya bisa lebih tinggi, atau kalau jelek, ya bisa nggak naik gaji, atau gajinya malah mungkin dikurangin, bisa juga. Lalu bonus, rewards employees for recent performance, skills based pay, based on skills acquired, ya, jadi doesn't address the level of performance, jadi beneran murni dari skills. Profit sharing, ya, compensation based on established formula, design on probability, ya, ini berhubungan. Kalau gain sharing, sharing of gains for improved productivity, dan ya, ini ESOP, ya, employee stock ownership plan, yang berfokus di stok. Ya, di sini dibilang meskipun remunerasi atau gaji pembayaran pada karyawan bisa meningkatkan produktivitas, akan tetapi tidak semuanya ya, mempunyai respon yang positif untuk variable pay plans yang ini. Lalu selain pay, bisa juga menggunakan benefits. Benefits, both an employee provision and employee motivator. Ya, bisa jadi motivator yang cukup tinggi ya bagi employee ya. Jadi ada benefits-nya yang diberikan perusahaan kepada employee. Ya, lalu individual employees value the components of benefit packages differently. Ya, jadi setiap employee bisa mempunyai nilai yang berbeda-beda ya dari setiap apa yang ditawarkan oleh perusahaan yang terkait benefit packages-nya yang diterima. Flexible benefit programs turn benefits package into a motivational tool. Ya, jadi dengan kata lain, perusahaan itu bisa menggunakan benefits ya, untuk memotivasi karyawan. Ya, dan juga sebisa mungkin dibuat fleksibel, ya, flexible benefit program. Ya, jadi ada package-nya, dibuat fleksibel sesuai dengan performance yang diraih oleh si karyawan.
Lalu selain pay, benefit, tadi kan semuanya itu extrinsic rewards. Nah, ini intrinsic rewards. Ya, kalau intrinsic rewards bisa berupa employee recognition programs. Ya, secara simple tuh berupa komentar secara spontan, misalnya, oh ini bos itu bilang ini karyawan terbaik, ini karyawan, misalnya secara ya oral aja, secara ngomong gitu ya. Lalu can be formalized in a program. Jadi misalnya ada employee of the month, ya, tiap bulan bisa beda-beda. Yang penting siapa yang mempunyai performance yang tinggi, ya, itu bisa recognize berupa employee of the month. Ya. Recognition is the most powerful workplace motivator and the least expensive, but fairness is important. Ya. Tentunya harus dilakukan dengan jujur, siapa yang bisa dapat employee of the month-nya. Ya, kita harus ingat bahwa kebanyakan karyawan itu responsnya itu lebih baik terhadap intrinsic job characteristics ya, atau intrinsic motivation sebenarnya dibandingkan extrinsic motivation. Ya, dan terkait dengan employee involvement programs, ini masih tanda tanya ya, apakah bisa benar-benar berhubungan dengan atau dikaitkan atau mempunyai efek yang positif terhadap motivasi karyawan atau tidak. Ya, maka dari itu perlu dilakukan dengan hati-hati jika perusahaan ingin memberlakukan employee involvement programs. Ya, dan variable pay plans can enhance motivation. Ya, jadi yang tadi kita bahas, variable pay plans itu ternyata juga bisa meningkatkan motivasi karyawan. Oke, saya kira itu aja untuk chapter ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa memakai forum discussion atau nanti sewaktu pertemuan berikutnya ya, dengan menggunakan Teams meeting kalian bisa langsung tanya ke saya. Oke, terima kasih semuanya sudah join pembahasan chapter ini. Nanti kita lanjut lagi ke chapter berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Sampai ketemu nanti. Thank you.